dua ormas besar di tanah air, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kompak meminta pemerintah menghentikan proyek strategis nasional di Pulau Rempang. Alasannya adalah karena ada konflik lahan dan bentrokan antar warga dengan aparat keamanan. Permintaan tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah menyebut pencabutan PSN di Pulau Rempang tersebut dilatar belakangi konflik warga terdampak pembangunan dengan aparat pemerintah yang menyebabkan trauma bahkan kepada anak-anak di area tersebut. Menurut Muhammadiyah, desakan pembatalan proyek Rempang Eco City tersebut karena memiliki banyak masalah terutama terkait legalitas yang baru disahkan pada 28 Agustus 2023. Payung hukum tersebut adalah Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar PSN. Sementara, Tokoh PBNU Muhammad Mukrim melalui keterangan resminya meminta pemerintah mempertimbangkan dengan hati-hati masalah di Rempang. Sudah sampaikan urusan yang di mana Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah, itu yang harusnya diselesaikan. Urusan kayak gitu sampai presiden. Jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan perlu ditanya, siapa? Mana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, belum selesai Pak. Nah, tidak bisa selesai Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, dapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya setiap masalah. Selain itu, pemerintah harus memegang teguh prinsip keadilan dan aspirasi masyarakat menjadi perhatian utama dalam menangani masalah Rempang. Menurutnya, persoalan agraria di Rempang akan dibahas dengan salah satu rekomendasi di Munas dan Konbes NU di Cilangkap, Jakarta. Selain itu, Muhammadiyah juga mengecam kebijakan publik pemerintah untuk menggusur masyarakat Pulau Rempang demi kepentingan industri swasta. Mungkin ada kekeliruan dalam penanganan, tapi kita juga lihat polisi, kasihan itu, Pak Nusron. Kita sebagai mantan demonstran melihat saudara-saudara kita menghajar polisi yang sudah mereka begini tapi batu masih begini, itu demo apa? Saya bingung juga itu. Jadi kita nggak bisa salahkan semua polisi, nggak bisa juga. Bahwa ada kekeliruan oknum mungkin iya, tetapi saya lihat di videonya itu juga sedih saya. Sudah keluar dari kode etik demonstrasi. Ya, kita kan tukang demo juga, Pak Nusron. Harus ada perubahan Pak Menteri, semua ini Pak Menteri, harus ada perubahan. Ya, perubahan itu tergantung. Kalau cuma perubahan seminar ya susah juga, nggak bisa. Yang penting Indonesia maju. Investasi ini nggak bisa seminar-seminar gitu, butuh eksekusi. Kalau pidato tiap hari susah, kita nggak bisa jalan. Nggak ada realisasi investasi. Menteri investasi antara konsep dan eksekusi dalam menangani investasi Indonesia harus eksekusi lebih banyak daripada pidato lebih banyak dalam konteks investasi. Lanjut Pak Menteri. Itu Pak, setuju Pak Menteri, itu namanya perubahan itu ya. Jangan terdistract. Tapi fokus saja, fokus. Perubahan untuk kebaikan bagus. Jangan perubahan untuk tambah kacau barang ini. Saya ke Banten ya. Iya, tapi bukan berubah koalisi itu maksudnya. Perubahan koalisi maksudnya gitu kan. Kalau Selain itu, Muhammadiyah menilai pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menyatakan bahwa tanah di Pulau Rempang itu belum pernah digarap sangat keliru. Masyarakat di sana telah ada sejak tahun 1834. Di Pulau Rempang dan Galang, yang mana masyarakat di sana telah tinggal di wilayah tersebut sejak tahun 1834. Maka kami Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batubara memberikan dukungan kepada Aliansi Peduli Masyarakat Melayu dan Antar Suku Kabupaten Batubara
tentang RIP Masyarakat Adat Suku Melayu Pulau Rempang dan Galang. Hidup bangsa Melayu! Batubara menggugat dan tidak dapat menerima tindakan reprensif terhadap masyarakat yang berdampak kepada hak asasi manusia serta meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dan tempatan di 16 kampung tua Melayu di Pulau Rempang dan Galang. Sepakat! Demikian pernyataan sikap ini dibuat atas perhatian dan dukungan, diucapkan terima kasih 13 September 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batubara, Ketua SAPI ditandatangani. Jadi ini pernyataan sikap ya dari lembaga DPRD Kabupaten Batubara. Hidup DPR! Nah, kemudian terhadap aspirasi ya yang disampaikan oleh rekan-rekan aliansi tadi, saya minta yang tertulis lah supaya ini juga nanti bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan kawan-kawan anggota DPRD ya, terkhusus kepada pimpinan ya anggota DPRD Kabupaten Batubara. Menko Polhukam tampak jelas posisinya membela kepentingan investor swasta dan menutup mata pada kepentingan publik, termasuk secara sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama dan hidup di pulau tersebut. Penggusuran di Pulau Rempang ini menunjukkan kegagalan pemerintah menjalankan mandat konstitusi Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan, tujuan pendirian negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui penggusuran paksa ini, Muhammadiyah menyebut negara sengaja mempertontonkan keberpihakan nyata kepada investor yang bernafsu menguasai Pulau Rempang untuk kepentingan bisnis mereka berupa proyek Eco City seluas 70.000 hektar. Sementara itu, perwakilan warga Pulau Rempang menyampaikan pihaknya tegas menolak direlokasi dari tempat tinggalnya meski diterpa isu konflik lahan proyek strategis nasional. Mereka tetap bertahan berapapun uangnya. Pada intinya mereka tetap mempertahankan sampai kapanpun. Ibarat kata Melayu menyampaikan, biarlah kami berdiri daripada kami mati berlutut, karena kami mau jadi tuan rumah di negeri sendiri. Pendemo Rempang mengatakan penolakan tersebut bukan didasarkan atas persoalan biaya ganti rugi rumah. Menurutnya, warga menolak rencana itu lantaran kampung tersebut bernilai sejarah dan telah ditempati ratusan tahun silam. Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat gabungan terhadap warga Pulau Rempang yang menolak direlokasi. Berdasarkan data, ada sekitar 6 warga yang ditangkap pasca kericuan tersebut. Selain itu, puluhan orang luka, beberapa anak mengalami trauma, dan 1 anak mengalami luka akibat gas air mata.